benderang, sinarnya indah, sinarnya cantik, dan lain sebagainya, menerangi di kegelapan malam. Oh, ternyata ini Tuhan saya, kata Ibrahim kecil. Ini lebih gede dari tadi, dari bintang. Ini lebih terang, cahayanya lebih indah, lebih cantik, lebih menarik, dan lain sebagainya. Oh, ternyata ini Tuhan saya. Besok harinya, besok paginya, ternyata apa? Seekor bulan. Bulan tersebut, kok bulan seekor ya? Nggak ada ekornya kali. Bulan tersebut redup lagi, hilang lagi dari atas. Ya. Enggak, saya enggak suka Tuhan yang suka redup, Tuhan yang menghilang begitu saja. Dia tidak meyakini bahwa itu bukan Tuhan saya. Pas begitu di siang hari, Nabi Ibrahim menyaksikan, yaitu ada matahari. Nah, matahari ini cahayanya itu lebih gede, lebih terik, lebih panas dibandingkan dengan cahaya bintang atau cahaya. Akhirnya dia juga meyakini, oh ternyata ini Tuhan saya. Ini cahayanya lebih terang, cahayanya lebih gede, kemudian cahayanya lebih terik, dan lain sebagainya. Pas begitu disaksikan sampai sore hari, ternyata matahari pun terbenam. Nabi Ibrahim masih tidak suka, ya. Allah itu atau Tuhannya itu surup lagi. Akhirnya tidak diyakini. Bukan, ini bukan Tuhan saya. Ternyata dia berpaling dari semua kemusyrikan itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Bahwasanya Nabi Ibrahim meyakini dan mengakui bukanlah Tuhan saya itu bukan bintang, bukan pula bulan, bukan pula matahari, tetapi Tuhan saya adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, dan juga yang menciptakan matahari. Coba seandainya itu tidak diberitahu oleh ibunya, tidak diberitahu oleh ayahnya, dia memikirkan sendiri siapa Tuhan saya, siapa yang menciptakan saya, siapa yang menciptakan alam semesta ini. Akhirnya sampailah ketemu Ibrahim dengan Tuhannya, bahwasanya Tuhan itu yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, juga menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu sudah meyakini bahwa Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpaling dari semua kemusyrikan tadi. Dianggap bintang sebagai Tuhannya, dianggap bulan sebagai Tuhannya, dianggap matahari sebagai Tuhannya. Bahwasanya itu semuanya adalah bukan Tuhannya. Tuhan itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian alam semesta beserta isinya. Dia sampai menemukan titik akhirnya, yaitu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian itu yang namanya anak kan taat, patuh terhadap perintah ayahnya. Meskipun ayahnya profesinya itu sebagai tukang patung, ya. Nabi Ibrahim pernah membantu ayahnya membuat patung, bahkan menjualnya ke orang-orang atau ke masyarakat rakyat Namruz, ya, khususnya. Sampai-sampai apa? Suatu saat ketika Nabi Ibrahim menyaksikan dan melihat tentang kehidupan masyarakat Babilonia khususnya, itu kesehariannya apa? Menyembah berhala yang berada di sebuah ruangan, yang berada di sebuah tempat, dari mulai patung yang gede, segede gajah, sampai patung yang kecil-kecil. Di sana juga Nabi Ibrahim dalam hatinya ingin merubah kebiasaan masyarakat
Babilonia pada waktu itu. Nah, ketika itu ada ritual atau ada namanya perkumpulan. Ada hajat besar yang dilakukan oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini memerintahnya itu sewenang-wenang sesuai dengan keinginannya raja tersendiri gitu kan, sampai berani membunuh bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Akhirnya Ibrahim melihat masyarakat penduduk Babilonia tersebut ketika berada di tengah-tengah lapangan, hanya satu orang yang tidak ikut merayakan atau hadir dari undangan Raja Namrud, yaitu merayakan di lapangan tersebut sedang mengadakan ritual. Akhirnya Nabi Ibrahim muncul dalam hati. Nah, ini dia kesempatan yang lengkap, kesempatan yang bagus, sehingga Nabi Ibrahim apa? Masuk tempat yang di sana itu penuh sekali dengan patung-patung. Dari mulai patung yang kecil, yang sedang, bahkan yang gede ada di sana. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa kampak, ya, tahu kampak? Kemudian patung-patung yang kecil tadi itu dihancurkan, tidak diberi ampun. Dihancurkan tangannya, dihancurkan kepalanya, dihancurkan kakinya, dihancurkan tubuhnya, dihancurkan badannya, mukanya sampai ringsek, sampai remuk. Tidak diberi ampun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya satu oleh Nabi Ibrahim yang beliau sisakan, yaitu patung yang paling gede. Dan kampaknya itu dikalungkan di leher patung yang paling gede tadi. Nah, akhirnya dengan apa berani gitu kan, Nabi Ibrahim itu sudah selesai tugasnya, itu menghancurkan patung-patung yang selama ini disembah oleh masyarakat Babilonia. Akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan dengan begitu saja, itu kan. Ketika itu melihat di antara rakyat Namrud kejadian tersebut. Kagetnya minta ampun. Wow, siapa ini yang membuat seperti ini, yang berbuat demikian? Tentunya Raja Namrud sangat marah ketika melihat perilaku yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya tertujulah semua masyarakat, semua rakyat itu menunjuk bahwasanya satu-satunya pemuda yang tidak ikut ke lapangan hadir itu adalah Nabi Ibrahim. Dipanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, ta'al, come here. Sini. Dipanggil, dibawa oleh tentaranya, dibawa oleh prajurit Raja Namrud pada waktu itu. Dia nanya, bukan? Hai Ibrahim, apakah kamu yang selama ini menghancurkan patung-patung saya dari mulai yang kecil tuh, berantakan. Hanya satu yang engkau tidak hancurkan, yaitu yang paling gede. Nah, kata Ibrahim, kata siapa wahai Namrud? Coba saja engkau tanyakan kepada patung yang lebih gede, yang lebih besar. Nah, itu jawaban dari dari Ibrahim. Kemudian Raja Namrud bilang lagi, wahai Ibrahim, kamu gila apa gitu kan? Masa mana mungkin patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak memberikan manfaat apa-apa, bisa menghancurkan patung-patung yang kecil? Terus jawab lagi Nabi Ibrahim, hei Namrud, yang gila itu, yang sinting itu saya apa kamu Namrud gitu kan? Kata engkau patung-patung ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa engkau dengan rakyat engkau sembah? Wah, akhirnya
kepalang malu itu Raja Namrud. Akhirnya apa? Wah, ini sudah melewati batas teritorial. Tangkap dan ikat Ibrahim. Wahai prajurit, siapkanlah kayu bakar di tengah lapangan. Kita akan bakar Nabi Ibrahim. Disiapkanlah kayu-kayu ataupun bahan baku untuk membakar Nabi Ibrahim di tengah lapangan, biar semua orang itu menyaksikan bahwasannya orang yang tidak taat terhadap Raja Namrud pada waktu itu akan menerima siksaannya yang luar biasa oleh Raja Namrud. Dikumpulkan, kemudian yang share screen. Raja Namrud itu ingin menyaksikan bahwasanya Ibrahim itu puas dibakar oleh beliau. Kemudian diikat, lalu apinya itu dinyalakan. Konon kabarnya panasnya api itu yang berada di tengah lapangan itu sampai panasnya itu kena atau nyampe ke kota Damaskus pada waktu itu. Karena saking ingin puasnya membakar Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Tapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dalam Al-Quran disebutkan, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah itu, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Coba, api saja yang Allah ciptakan, yang tadinya panasnya luar biasa, itu tunduk. Api tersebut taat terhadap perintah Allah yang menciptakan api tersebut. Api tidak bisa berbuat apa-apa kalau udah diperintahkan oleh Allah dingin, api tersebut menjadi dingin. Meskipun yang tadinya panasnya luar biasa, oleh Allah disuruh untuk menjadi dingin. Dingin api tersebut. Selamatkanlah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempan, tidak hangus dibakar. Bahkan sehelai rambut pun Nabi Ibrahim tidak hangus, tidak gosong, tidak menjadi abu, tidak menjadi arang. Nabi Ibrahim utuh. Nah, ketika sudah padam api, tiba-tiba ada yang gerak-gerak dari abu bekas tadi membakar Ibrahim. Kagetnya minta ampun Raja Namrud. Ternyata apa? Pas begitu dilihat, hai Namrud, kan? Saya tidak mempan dibakar. Akhirnya semenjak itu ada sebagian rakyat Namrud yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian masih ada juga yang masih kufur, yang masih mengikuti Raja Namrud. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa mukjizat. Mukjizat ini adalah tidak mempan dibakar. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terus untuk berdakwah, terus untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh masyarakat Babilonia. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu menikah, itu kan, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Nah, sehingga dari seorang perempuan yang bernama Sarah itu tidak kunjung juga Allah karuniai seorang anak. Sampai-sampai Siti Sarah itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya menikah lagi biar mendapatkan
keturunan, mendapatkan anak. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi yang kedua kalinya, yaitu menikah dengan Siti Hajar. Kemudian Allah memberikan seorang anak kepada Ibrahim yang diberi nama Ismail. Tahu Ismail? Ibrahim, Lut, Ismail. Nah, berarti urutannya yang ke-8. Ismail. Nabi Ismail juga sama ya, perilakunya itu lucu, imut-imut gitu kan. Kemudian cerdas gitu kan. Seperti itu yang namanya bayi, tentunya siapapun yang dilahirkan imut, lucu gitu kan, bikin gemes dan lain sebagainya. Itu. Nabi Ibrahim ketika itu masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa apa ujiannya? Ada yang tahu? Sekarang ujiannya berat lagi. Karena apa? Nabi Ibrahim itu menginginkan, mengidolakan dan menciptakan supaya memiliki anak. Ketika memiliki anak yang lagi lucu-lucunya, yang lagi imut-imutnya, kurang lebih sekitar usia berapa tahun ya? Ada sekitar 7 tahunan lah. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu bahwasanya Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Tapi sebelum sebelum disuruh menyembelih anaknya, Siti Hajar itu merasa terhadap anaknya itu kasihan gitu kan. Dia pernah ketika ditinggalkan oleh ayahnya di sebuah padang pasir yang sekarang itu terkenal dengan Ka'bah ya, yang mereka bangun berdua Nabi Ibrahim dan Ismail, karena kehausan dan kelaparan sampai-sampai Siti Hajar itu lari dari Bukit Sofa, dikiranya ada air, kemudian udah sampai sana tidak ada, kemudian lari lagi ke Bukit Marwah, tidak menemukan juga air. Akhirnya apa? Dengan karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail menginjak-injakkan kakinya ke dalam padang pasir tersebut, ke dalam tanah tersebut, sehingga keluarlah seekor air. Kok seekor? Keluarlah air. Nah, sehingga oleh Siti Hajar, ibunya, yaitu dikasih nama Zamzam. Zamzam. Akhirnya sebutanlah dengan sekarang itu dikenal dengan air Zamzam. Artinya Zamzam itu berkumpul. Kumpul. Sok, coba kalian perhatikan. Siapapun di antara kalian, baik itu saudara ataupun umat Islam yang pergi melaksanakan ibadah haji atau umroh, pasti wajib ngambil air Zam-Zam. Iya nggak? Konon kabarnya air Zam-Zam ini tidak pernah habis meskipun seluruh orang Indonesia mengambil air dari Mekah tersebut. Sampai sekarang itu tidak habis-habis karena ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, kemudian setelah itu tadi ya, ayahnya itu bermimpi. Nah, bermimpinya itu tidak kepalang tanggung, mimpinya itu supaya anaknya yang bernama Ismail disembelih oleh Ibrahim. Gini ceritanya itu. Diajak dialog oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Wahai anakku, kalau bahasa kita itu seperti inilah. Wahai anakku, bapak itu, ayah itu bermimpi. Mimpinya itu seperti ini. Bahwasanya ayah disuruh oleh Allah itu untuk menyembelih kamu. Gitu kan. Gimana pendapatmu? Mada taro? Sok seandainya kalau di antara kalian cerdas ya. Ujang. Dede atau kakak.
ayah bermimpi tadi malam, yaitu mimpinya itu supaya menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Nah, orang yang cerdas itu enak aja ayah, masa saya disuruh sembelih? Ayah aja yang duluan disembelih. Paling seperti itu orang yang cerdas itu. Tetapi Ismail ini dengan hati yang sabar, dengan hati yang tulus, akhirnya apa? Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dalam mimpimu itu. Insya Allah nanti saya termasuk orang-orang yang berserah diri dan orang-orang yang sabar. Akhirnya dikerjakan perintah itu. Padahal mimpi ya. Dikerjakan oleh Ibrahim di sebuah tempat, di sebuah bukit. Nabi Ismail ditutup matanya itu. Kemudian hendak disembelih. Nah, di sana juga tetap yang namanya setan itu tugasnya menggoda. Wahai Ibrahim, ngapain engkau kerjakan untuk menyembelih anakmu? Masa pekerjaan yang seperti ini kamu turuti? Masa perintah yang seperti ini kamu laksanakan? Udah, tinggalkan, jangan diikuti perintah mimpi kamu tersebut. Dilemparilah oleh Nabi Ibrahim dengan batu. Nah, akhirnya dikenallah sekarang itu ketika ibadah haji itu dengan nama sebutan jumroh. Ada jumroh ula, wusto, dan jumroh aqobah. Jumroh itu namanya melempar batu, yaitu mengusir setan-setan yang tadi mengganggu Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Sudahlah dilempari, kemudian Nabi Ibrahim dengan berharap pada Allah Subhanahu wa taala dia menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat, wahai malaikat, di dunia ada yang akan disembelih yang bernama Ismail, turunlah engkau ke dunia dan gantikanlah Ismail itu dengan seekor kambing yang gede yang dari surga yang disebut dengan kambing kibas. Digantilah Nabi Ismail itu dengan seekor kambing kibas yang gede, yang gemuk, yang diambil dari surga. Sehingga sampailah kepada umat Islam pada hari itu kita rayakan sebagai hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, sebentar lagi anak-anak kita akan melaksanakan Idul Adha, yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 12 Juni. Ayo. Hah? Tanggal berapa? Ayo, ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 10 Juli. Ya. Kalau hari Masehinya bertepatan dengan tanggal berapa? Ada yang tahu? Lihat kalender. Tidak 20 Juni. Itu tanggal betul 20 Juni 2021. Berarti kurang lebih kurang 1,5 bulan lagi. Bapak nanya, Cung, di antara kalian yang mau dan ingin bercita-cita pada kesempatan nanti tanggal 20 Juni yang ingin berkurban, Cung? Aku. Ya, bagus itu. Aku. Lebih bagus gini. Kalian. Oke, sudah. Bagus ya. Dulu juga diperintahkan untuk berkurban. Artinya apa? Uang jajan yang kalian peroleh dari orang tua kalian gini, misalkan. Kalian diperoleh uang jajan. Kalian dikasih uang jajan oleh ayah dan ibu kalian, yaitu sehari 20.000. Caranya gini, ketika kalian ingin berkurban. Yang 10.000 kalian jajankan. Yang 10.000 lagi kalian tabungin atau simpan. 10.000 kali 30 hari kali sebulan udah 300.000. 300.000 kali 1 tahun udah dapat berapa? Ada yang tahu? Udah dapat 3,5 juta kurang lebih. 3.600.000. Berarti kalian selama menabung 10.000 setahun, kalian sudah bisa berkurban. Tidak minta ke orang tua. Ya kan, ingat sekali lagi, tidak minta ke orang tua, tapi dari
hasil sisa uang jajan tersebut yang kalian peroleh dari orang tua kalian. Coba kalian lakukan seperti itu. Insya Allah kalian bisa kurban tiap tahun. Bahkan ada cerita pemulung, sudah banyak yang ini ya. Tunggu sebentar. Ya nanti sebenarnya udah banyak ya di sekitar kita pemulung, konon kabarnya orang Jawa, dari hasil mulung sampah ya, baik itu aqua bekas, aqua botol, itu dikumpulkan oleh ibu-ibu tersebut dan hasilnya tidak seberapa. Ada kadang sehari itu dapat 5.000, dapat 10.000, tapi subhanallah luar biasa oleh seorang nenek-nenek tersebut, seorang perempuan tersebut disisihkan uangnya. Ada yang 10.000 sehari itu, bahkan 5.000, sampai kurang lebih waktunya 2 tahun kurang lebih dia itu bisa kurban dari hasil mulung yang selama ini beliau kumpul. Tuh, kita malu ya, pemulung aja bisa kurban, masa kita enggak? Oke, masih ada waktu ya untuk menabung sekitar 1,5 bulan lagi. Bagi yang mampu, bagi yang sanggup, silakan kalian untuk menunaikan panggilan ini. Ya, boleh ada pertanyaan 5 menit? Ada yang mau bertanya? Oke, anak-anak, banyak yang ditanyakan ya. Ada yang raise hand, ada Rishad, Haris, Malsa, dan Agnina. Silahkan Rishad bertanya dulu, boleh di-unmute dulu ya. Misalnya Aina, baju ini Ina masih apa? Silakan Rishad. Ya, ada yang ditanyakan? Kaloris, berarti sekali lagi gitu. Jadi kayaknya sudah dilebihan sebulan. Ini sudah kisahnya. Ini kamera ada mau sedikit deh nih. Silakan Rishad. Kalau Rishad tidak ditanyakan, boleh ke Faris dulu. Yang dari tadi raise hand juga. Faris boleh raise hand. Ada pertanyaan Pak? Haris, mana videonya? Bapak, Ya. Pak, Ya, silakan. ada tugas. Kirain mau nanya tadi kisah. Ada tugasnya. Mau nanyain sekitaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Selain Paris, Malsa. Bapak, Ya, silakan Malsa. Pak, Ya, ada tugas. ada. Pak, Ya. kapan udahannya? Setengah 12 lewat setengah jam. Berarti jam 12 kurang seperempat ya udahannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan nanti ya, ingatnya nanti di ujung akhir Bapak kasih tahu tugasnya. Agnina boleh bertanya. Sudah raise hand dari tadi. Silakan. Pak, Ya. kan menabung pakai uang jajan. Ya. Caranya dapat uang jajan gimana? Seandainya kalian dalam ini ya, biasanya orang-orang tua itu ada yang ngasih uang jajan itu per hari, ya, ada yang ngasih uang jajan itu per minggu, ada juga yang ngasih uang jajan itu per bulan. Artinya di sini itu belajar mengelola terhadap anaknya. Pak, saya mah dikasih uang jajannya itu seminggu sekali. Kalian kelola. Kan seminggu kalian dikasih 200.000. Kalian kelola yang 200.000 itu. Misalkan ada saya butuh jajannya cuma ini dan ini. Sudah. Berarti ternyata kalian itu seminggu itu masih nyisa tuh. Berapa? 100.000. Alhamdulillah itu. Seandainya tidak sampai ketika tanggal 10 Zulhijjah kalian buka itu celengan,
Ya, seadanya aja buka. Oh, ternyata apa? Saya itu pas buka celengan itu cuman ada sekitar 2,5 juta. Kan yang namanya kambing atau domba sekarang itu kurang lebih harganya sekitar 3 juta. Ada kurang, mau kurbannya gimana? Kurang 500.000 lagi. Kalian beritahu orang tua, Umi, Abi, Ayah, kemudian Ibu, saya udah setahun kurang lebih menabung. Ini celengan saya sudah saya bongkar dan sudah saya hitung sekitar 2,5 juta. Dan saya Umi, Abi, cita-cita ingin kurban tahun ini. Tetapi uangnya kurang 500.000. Gimana solusinya Umi atau Abi? Orang tua yang baik pasti terharu dan akan memenuhi tadi keinginan kalian. Oleh orang tua kalian pasti dikasih 500.000. Seandainya orang tuanya yang benar-benar menghargai perjuangan kalian yang akan berkurban. Orang tua yang baik itu orang tua yang benar-benar menghargai anaknya untuk berkurban, dikasih. Kalian tinggal ngomong aja ke orang tua, Umi, saya ada uang segini dan saya ingin kurban. Boleh dong Umi ataupun Abi, Ayah mengasih sisanya. Entah itu 1 juta misalkan kurangnya atau 500.000. Insya Allah orang tua yang baik akan mengasih. Sehingga terlaksanalah cita-cita kalian, yaitu ingin berkurban. Luar biasa seperti itu. Coba kalian praktekkan. Alhamdulillah Bapak juga sudah mempraktekkan sekitar 3 tahun yang lalu. Bisa. Bapak 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Ada kok pengen cepet udahan. Sudah, terus selesai ya, PAI selesai. Sekarang kita berinjak kurang lebih 10 menit ke Imla ya. Imla mah hanya menerangkan saja Bapak sedikit aja ya. Nanti tugasnya kalian kerjakan di GCR ya. Ada bukunya? Bapak share screen dulu. Oke, anak-anak kelas 3A sampai 3C sebelum ke hadis Imla sambil menunggu Pak Totom share screen, silakan yang mau ke toilet dulu ya. Silakan yang mau mengambil air minum dulu, silakan ke toilet dulu, boleh. Nanti kita mulai jam 11:30 tepat ya Pak Totom ya. Kurang 4 menit lagi kita akan mulai. Mulai apa? Silakan yang mau ke toilet dulu, boleh. Mulai apa? Mulai apa, Pak? Mulai hadis Imla-nya. Mulai hadis Imla. Kalau hadis kan sudah selesai. Mulai hadis ke-16. Tinggal Imla 1 bab lagi. Yang mati harusnya kemarin. Bapak suaranya mantul. Mantul. Tugasnya udah di Mantap, post betul. tapi masih Zoom. Bapak tugasnya apa, Pak? Tugasnya halaman 163 sampai 164. Oke, nanti ya. Makasih. 3 menit lagi. Tahu. Silakan yang mau ke toilet dulu boleh. Yang mau minum dulu boleh. Sebentar lagi ya anak-anak minta waktunya seharusnya kan sampai 11:30. Berhubung ini materinya tanggung sebab lagi untuk Imla. Jadi hari ini Bapak padatkan ya terakhir. Tadi berapa? Ini tadi apa? Halaman Bapak jangan ada tugas satu Pak kalau ada tambahan mah. Pak, halaman Ya. berapa Pak tadi? Apa? Halaman berapa? Jangan ada tugas satu Pak. Jangan ada tugas. Ya Pak. Kan udah ada Sedikit tambahan. aja. Karena ini kan sebagai penggantinya kalian ulangan harian. Ulangan harian kan cuma
1 kali. Nah, jadi sebagai penggantinya tugas aja. Kalau tugas kan enak, bisa lihat buku. Bapak, Betul apa benar? Berapa tadi, Pak? Mm-mm. Pak, halaman berapa? Apa? Halaman berapa? Halaman berapa? Maksudnya halaman berapa untuk tugas? Ya, 47. Halaman 47. Kayaknya. Tugas PAI maksudnya. Apa IMLA? IMLA. IMLA itu ya halaman yang 46. PAI juga ada, Pak. IMLA mah Bapak hanya menerangkan saja ya, nanti dikasih tugas tidak terlalu banyak, hanya 10 saja. Sambil nyantai kalian mengerjakannya. Itu mah baik. Nanti ada tugas dari PAI. PAI sudah Bapak posting tugasnya di GCR. Ya. 46 apa? Sekarang kita akan belajar yang materi yang kedua, yaitu IMA. Ya, anak-anak silakan dipersiapkan bukunya, duduk yang rapi lagi, tidak boleh bertidur-tiduran ya. Kasihan Pak Totomnya ya. Oke, kita langsung ya ke Pak Totom ya, pelajaran IMLA-nya sepertinya sudah siap tuh materinya. Oke, mohon kerjasamanya ya. Oke, anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf, Bapak minta waktunya 10 menit saja ya, menerangkan atau menjelaskan. Oke, Bapak murojaah tentang alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Sekali lagi lah, yang disebut dengan alif lam qamariyah yaitu alif lamnya jelas dan terdengar suara alif atau lamnya. Dan biasanya nih dilambangkan atau ditandai dengan sukun di huruf alif lamnya. Ini sukun tuh anak-anak tuh. Nah, yang kasih Bapak kasih tanda panah. Ini ya. Dan hurufnya itu ada 15 ya. Hurufnya ada 15 ya. Huruf alif lam qamariyah, Bapaknya mengingatkan kembali. Terus yang kedua juga ada disebut dengan alif lam samsiah. Kalau alif lam samsiah itu alif lamnya tidak jelas. Contoh ini nih. Wasubhi, tidak terdengar lamnya, tidak terdengar alifnya. Dan biasanya alif lam samsiah itu anak-anak, nah ini lihat tuh yang Bapak kasih tanda panah. Biasanya itu dilambangkan atau ditandai dengan huruf tasdid. Tahu tasdid? Lam lapad Allah. Nah ini. Lagi bedanya, kalau alif lam qamariyah itu ditandai dengan sukun, kalau alif lam samsiah itu ditandainya dengan tasdid. Paham tum? Paham tum? Paham tum? Oke, paham. Singapartum? Singaparna. Sutistum? Sutistum? Sutisna. Calantum? Calana. Kasatrum? Ulah. Kasatrum. Ya, jangan sampai kesetrum. Nanti sakit kalau kesetrum. Oke, kita lanjutkan. Itu ya, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya ada yang disebut dengan fathatain. Nah, ini fathatain, kasrotain atau dhammatain. Nih, fathatain itu berarti fathahnya ada 2 di atas, ya. Biasanya setelahnya ada huruf alif. Jadinya dibacanya an. Ya, kordon, aslan, tuh, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan dhammatain.
Domatain itu domanya ada bolak-balik di atasnya. Ini contoh. Oke. Baitun. Biasanya ujungnya un. Kalau hatatain ujungnya an. Ada yang terakhir kasrotain. Ya. Berarti ujungnya in. Alhamdulillah. Amin. Ujungnya in. Contoh madrasatin. Itu ya perbedaannya. Sekali lagi, kalau hatatain itu an, domatain itu un, kasrotain itu in. Jadi an in, un, an in, un. Di sini ada contoh. Nih. Faslan berarti hathatain. Baitun berarti apa? Dommatain. Waladin berarti kasrotain. Khailun dommatain. Khubzan fathatain. Husnun dommatain. Sabhuratun dommatain. Qalaman sama fathatain. Kirtosan fathatain. Terakhir madrasatin itu kasrotain. Sudah itu. Materinya terakhir hanya 5 menit. Tinggal kalian mengerjakan tugasnya. Ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya yang PAI dulu ya. Di buku praktek langsung. Udah yang PAI. Oh, udah. Wah, luar biasa. Silakan dikirimkan. Ya. Tugas PAI yaitu halaman 163. Nah, 164. betul. 163 sampai 164. Yang bagian A saja atau PG-nya saja. Hitung-hitung kalian sambil menghafal. Karena hari Senin kita akan PAT. Itu untuk tugas PAI. Silakan kalian dikerjakan. Yang PAI, Pak? Barusan kan udah. Sekali lagi. Halaman 163 dan 164. Hanya PG-nya saja. Lihat di GCR. Ada, sudah Bapak posting. Sedangkan untuk tugas IMLA, yaitu halaman 47 saja. Kalian di sana lihat ada yang disebut alif lam komariah atau alif lam samsiah. Cocokkan mana yang termasuk alif lam samsiah, mana yang termasuk alif lam komariah. Itu hanya mengulang ya. Ini nih. Nah, ini. Ini ya. Mana yang termasuk alif lam komariah, mana yang termasuk alif lam samsiah. Kalian tulis hurufnya saja. Misalkan al-baitu, kira-kira itu masuk al-komariah atau as-samsiah. Tulis huruf alif lamnya. Apakah komariah, apa samsiah? Gitu. Sudah tamat. Wih, luar biasa. Ya. Oke, baik. Sebelum berakhir, silakan Faris. Kalau ada yang ditanyakan, sepertinya raise hand dari tadi, Faris. Ibu. Ya. Aku nanya, Bu. Ibu itu di rumah atau pakai background? Kok tanyanya gitu? Apa penasaran aja? Oh, penasaran aja. Bu Ika pakai background. Kan Bu Ika lagi di sekolah sekarang. Sekarang lagi di dekat Pak Totom. Silakan. Apa ini yang ininya? Apa yang di PAI? Yang A sama yang B-nya doang? Yang A-nya saja, Nak. PG-nya saja.
Untuk perintah tugas sudah Bu Ika share di chat ya. Silakan dilihat chatnya. PAI kerjakan halaman 163 dan 164 hanya PB. Bapak PAI doang kan Pak? PAI dengan itu imla yang tadi. Aku ada buku imlanya. Hah? Nggak ada. Waduh. Gimana dong? Ada ya. Ya kan kasih imla dong. Kalau yang imlanya disalin. Ya, itu dulu yang termasuk alif lam komaya dan samsiahnya yang mana? PR. Bapak di mana, Pak? Aku ada buku. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail dan ibunya. Bapak, aku nggak ada buku. Nggak ada buku. Ibu, Bapak. Ya. Ini maksudnya 47 gimana? Itu yang 47 itu maksudnya al-baitu. Nah, itu termasuk alif lam komariah apa samsiah. Seandainya al-baitu itu termasuk alif lam komariah, maka tulis di kolom komariah. Hanya huruf alif lam komariahnya apa? Tuh. Misalkan lagi, wal komaru itu termasuk al komariah atau asamsiah. Terus tulis hurufnya apa? Nabi Ibrahim. Tadi HP-nya hilang ya, aku nggak bisa dengar pas jelasnya al-komariah al-samsiahnya. Al-komariah. Ingat ya sekali lagi, kalau al-komarah itu alif lamnya jelas. Kalau asamsiah itu alif lamnya tidak jelas. Kalau al-komariah biasanya dilambangkan atau ditandai dengan sukun. Sementara alif lam samsiah itu biasanya dilambangkan dengan tasdid. Tuh ya perbedaannya. Hurufnya sama ada 15. Alif lam komariah 15, samsiah juga 15. Bapak halaman berapa? Setelah Halaman 47, Nak. udah Pak. Udah, silakan kalian dikirimkan di GCR. Tinggal yang imla. Ya. Bapak ini cara ngajarinnya gimana? Ini di A pakai bahasa Indonesia atau A pakai bahasa Arab? Bahasa Arab misalkan. Ini termasuk al-komariah, berarti tulis ba-nya saja di kolom komariah. Itu. Bapak Yang ini kedua. cara ngajarinnya gimana? Sekali lagi, ayo perhatikan sekali lagi yang imla. Lihat buku paketnya. Untuk halaman 47 imla. Di sini kalian menentukan apakah mufradat atau tulisan di bawah ini dari mulai al-baitu, wal komaru, as-sami'u sampai al-kitabu. Nah, di kolom sebelah kanannya ada al-komariah atau as-samsiah. Kemudian huruf al-komariahnya atau as-samsiahnya. Jadi, kalian kolom yang pertama itu diisi al-baitu, itu termasuk al-komariah atau as-samsiah. Menurut kalian itu apa? Misalkan, oh ini mah Pak al-komariah. Tulis kalian di kolom tengahnya itu al-komariah. Terus kolom yang kedua, ya yang kedua huruf komariah. Huruf komariahnya apa? Yaitu kalian lihat setelah huruf alif dan lam huruf apa itu? Yaitu huruf ba.
maka tulis di kolomnya ba saja tulis gitu. Paham Tum? Fahimna. Nah, silakan Pak, kapan ini dikerjakan. selesai? Soalnya udah jam 11 lebih. Ya, 30. betul. Hamdu. Udah, Bu. Heeh. Wasuki. Oke. Ya, betul. Udah 7. Oh, ini tugasnya ada di GCR. Ada. Intinya Udah. kalau ada titik itu Komaria. Oke. Ini gampang sih. Anak-anak sudah mencatat ya tugasnya, sudah Bu Ika tulis di whiteboard. Tugas PAI-nya Bu Ika ulangi lagi, silahkan kerjakan halaman 164 sampai 163 sampai 164, hanya PG-nya saja. Nanti bisa dikirim di GCR. Tugas yang kedua yaitu tugas IMLA. Silakan anak-anak kerjakan halaman 47 saja. Seperti itu ya. Nanti sama-sama dikirim di GCR yang sudah disiapkan sama Pak Totom. Cukup? Ya. Nggak ada yang ditanyakan? Oke. Kalau sudah kita tutup kegiatan atau pembelajaran PAI dan IMLA hari ini, semoga anak-anaknya nanti diberikan kemudahan ya ketika mengerjakan PAT, ilmunya bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa ngejapri Pak Totom ya. Seperti itu ya. Oke, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita lihat ya. Oke. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.